Selamat datang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mulya Adi Rifano dalam acara Satelit Nusantara TV untuk menggambarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis 98 melakukan konferensi pers terkait pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden kedua Republik Indonesia di Grand Sahidjaya, Jakarta, Sabtu 24 Mei 2025. Aktivis 98 dengan tegas menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Masih banyak tokoh bangsa yang layak jadi pahlawan, contoh Abdurrahman Wahid dan juga tokoh bangsa lainnya. Ya, kita dari elemen mahasiswa dan juga elemen mantan mahasiswa 98 dan juga teman-teman mahasiswa serta elemen masyarakat yang lain. Hari ini dengan diketuai Bung Simpson sebagai ketua pelaksana, ini Bung Star dari kampus UKI, saya sendiri dari ISTN, dan ini Bung Hengki dari kampus ISIP, dan juga teman-teman kampus yang lainnya. Jadi hari ini kita berada di sini, mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Ketua Panitia, Bung Simpson. Silakan Bung Simpson. Jadi kira-kira begini, tujuan kita hari ini bahwa aktivis 98 perlu mengingatkan semua pihak, mengingatkan semua bangsa ini bahwa kenyataannya hari ini kondisi negara kita sangat jauh dari cita-cita reformasi yang pernah kita perjuangkan dulu. Nah, terutama dalam soal penyelenggaraan bernegara, demokratisasi yang semakin diinjak-injak dan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan. Nah, masuk acara kita hari ini adalah kita mau tegaskan ya, supaya kita mengasah ingatan kita tentang bahwa kita harus kembali ke cita-cita reformasi 98. Terutama dengan ramainya saat ini wacana tentang pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Kita tegas sangat menolak pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan. Saya kira itu bisa ditambahkan. Ya, Bang Star. Gimana? Bang Dedi. Ya, ini adalah peringatan bukan cuma sekedar berkumpul, tapi adalah peringatan menurut kami adanya wacana atau ide akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto. Jelas kami bersepakat menolak. Kami keberatan dan ini adalah jauh dari nilai-nilai dari apa yang kita perjuangkan lahirnya dulu reformasi di tahun 98. Ini secara tegas hari ini akan kami sampaikan secara terbuka bersama-sama dengan seluruh teman-teman bahwa adanya ide ini menurut kami adalah mencederai, menodai apa yang sudah diperjuangkan pada tahun 98. Demokrasi hari ini lahir tidak gratis, tidak lahir karena tiba-tiba, tapi karena dari buah keringat perjuangan, bahkan mungkin korban ada ribuan, ada nyawa, ada air mata di situ, sehingga menurut kami tidak tepat. Itu kira-kira. Filosofi terkait dengan yang ada di depan panggung ini kan banyak orang tetap. Ya, jadi selama kediktatoran Orde Baru berkuasa di Republik Indonesia sudah banyak memakan korban. Jadi simbolisasi tengkorak tulang belulang inilah bahwa dulu zamannya ada Petrus, penculikan aktivis, kemudian kasus tanah, Marsina, Wijituku dan lain sebagainya, Gedung Ombo. Begitu banyak warga rakyat atau masyarakat Indonesia yang tidak diketemukan sampai sekarang. Dari sini juga terpampang kawan-kawan kita yang banyak hilang dan sampai saat ini belum kembali. Artinya tengkorak-tengkorak ini adalah simbolisasi bagaimana mereka dihilangkan dengan paksa, di mana mereka dibunuh dengan paksa karena mereka melawan kezaliman pemerintahan Orde Baru. Untuk itu, bahwa kita di sini bukan hanya sekedar memperingati, tapi ada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Tahun 98 kita bercita-cita menegakkan demokrasi yang akhirnya kita harus membayar mahal. Perjuangan demokrasi di Republik Indonesia menurunkan Orde Baru pada saat itu, dan sekarang sudah berganti Orde Baru, namun ini belum seperti yang kita harapkan. Apa yang kita perjuangkan pada tahun 98 dan sebelumnya, ini jauh betul dari cita-cita dan apa yang kita ingin perjuangkan pada saat di 98 kemarin. Dan saat ini kami berkumpul lagi di sini. Ini ada teman-teman dari Medan, Bung Simpson, UKI, ISTN, ISIP dan banyak lainnya. Dan ini mungkin ditambahkan oleh Bung Hengki yang dari ISIP. Bagaimana kita hadir di sini adalah kita sama-sama kembali berkumpul, bergandengan tangan lagi bahwa perjuangan kita belum selesai. Silakan Bung Hengki tambahkan. 1965 sejarah Indonesia mencatat Soeharto naik hingga dilantik tahun 1968 melalui sebuah peristiwa besar, pembantaian massal terhadap Partai Komunis Indonesia
Di dalamnya kurang lebih 800.000 lebih hingga 1,3 juta rakyat Indonesia tiada berdosa tanpa pengadilan dibantai, dibunuh. Ini simbolisasinya. Sampai terakhir adalah kerusuhan Mei 1998. Oleh karena itu, kami tegas, elemen 98 dan juga masyarakat korban di Indonesia menolak Soeharto sebagai pahlawan. Masih banyak tokoh bangsa yang lebih cocok sebagai pahlawan ya. Ada Abdurrahman Wahid, ada tokoh-tokoh lain yang kita lihat sangat kompeten lebih daripada Soeharto yang banyak, mohon maaf nih, banyak mengecewakan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mas, untuk peserta hari ini kira-kira yang datang berapa, Mas? Dan kalau misalkan ini kan aktivis ya, apakah mereka juga waktu tahun 98 ini ikut berkontribusi atau seperti apa, Mas? Ya, kita memang ada aktivis. Aktivis itu kan kita tidak menutup bahwa kita hanya aktivis 98. Ada aktivis demokrasi, ada aktivis sosial, ada aktivis yang memang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Artinya kita juga bukan mau mengeksklusifkan diri. 98 tidak mau mengeksklusifkan dirinya supaya kita mengajak semua elemen masyarakat. Kan membenahi Republik itu kan bukan hanya milik 98, tapi semangatnya itu yang kita perjuangkan secara bersama-sama, sehingga banyak kawan-kawan yang hadir di sini dari berbagai macam elemen, baik aktivis 98, aktivis pro demokrasi, aktivis sosial, dan banyak lagi aktivis lainnya. Dan untuk lebih singkatin lagi nanti, kita ada pernyataan sikap